Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, aktivis yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara. Ya, mungkin saya harus mereview kembali ya Bapak Ibu saudara bahwa Shine, Bapak Ibu saudara, malam Shine ini adalah sebenarnya bukan hanya sekedar di another program gitu ya, bukan hanya sebuah program lain yang diadain yang hanya sekedar, maksudnya bukan hanya untuk menambah Bapak Ibu secara sibuk gitu ya, karena saya percaya Bapak Ibu saya di tempat ini adalah orang-orang yang sibuk semuanya ya, amin, sibuk diberkati Tuhan, haleluya, amin Bapak Ibu saudara. Jadi saya harus ingatkan Bapak Ibu saudara bahwa Shine untuk malam hari ini khusus memang adalah malam lebih ke pengajaran gitu ya. Mungkin yang di belakang boleh maju di depan supaya tidak terhalang itu pilar kemuliaan ada di sini saudara ya. Ya oke. Ini urapannya kerasa ini saudara. Jadi malam Shine ini adalah lebih ke upgrading. Di sini Pak Riki, sampingnya. Oke. Upgrading. Untuk lebih ke self development ya, ke pengembangan diri kita. Ya, saya sih berusaha sebisa mungkin Bapak Ibu saudara untuk malam Shine ini tidak khotbah sebenarnya ya. Karena khotbah itu saudara Bapak Ibu saudara sudah dapetin di hari-hari yang lain. Jadi mungkin lebih sifatnya adalah sharing, sifatnya lebih ke pemberian materi, begitu sudah upgrading. Kalau Bapak Ibu saudara mungkin suka ya, ini hampir seperti seminar-seminar motivasi, saudara. Yang lebihnya maksudnya itu pembekalan materi. Saya masih percaya dan sampai sekarang saya percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Ya. Tadi pagi saya tulis di Facebook saya, kalau Bapak Ibu saudara follow, kalau belum silahkan follow Facebook saya. Ya, bahwa Alkitab itu seperti tambang Bapak Ibu saudara, tambang kekayaan, tambang emas Bapak Ibu saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara untuk bisa menggali kekayaan yang ada di sini Bapak Ibu saudara itu memang tidak mudah. Ya. Salah satu khotbah yang sangat menginspirasi dan menyentuh saya itu adalah satu khotbah yang diberikan seorang hamba Tuhan dari Surabaya, mungkin Bapak Ibu saudara kalau tahu namanya Pak Guana Tanjung. Itu zamannya saya masih SMA kelas 3 itu beliau udah ngajar ya. Dan waktu itu retreat kelas 3. Jadi di tempat saya itu dulu setiap kali kelas 3 itu diberikan retreat khusus Bapak Ibu saudara yang untuk mengajar, mengarahkan rekan-rekan kelas 3 ini mau kemana habis gitu ya. Dan saya masih ingat walaupun itu udah puluhan tahun saudara ya. Pak Guana itu membagi sebuah ayat dari Kolose yang mengatakan Christ in you, Kristus itu ada di dalam kamu. The Christ is the hope of the glory. Kristus itu harapan akan kemuliaan. Dan dia kemudian mengatakan satu kalimat ini Bapak Ibu saudara, kenapa saya masih ingat karena ini ngerema banget gitu ya. Pak Guana terus ngomong nih, banyak di antara kita itu seperti ayam yang mati di dalam lumbung beras. Ya, maksudnya adalah apa Bapak Ibu saudara? Di tangan kita Bapak Ibu saudara, ini ada hikmat yang dicari oleh bangsa-bangsa. Hikmat yang dicari bahkan hari-hari ini oleh orang-orang topnya dunia. Kemarin saya dengan Pak Jeff dan Bu Sari sempat ikut juga dengan sebuah seminar Bapak Ibu saudara. Dan kembali diteguhkan sang pembicara ini adalah orang marketplace, bukan hamba Tuhan, maksudnya bukan pendeta, begitu Bapak Ibu saudara. Dan dia ngomong hari-hari ini terjadi sesuatu yang sangat unik ya, sesuatu yang sangat menarik. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena di gereja ini saudara, banyak gereja ini yang mencari ilmu itu ke dunia sekuler. Itu saya pakai bahasa begitu ya Bapak Ibu saudara. Ikut ke seminar-seminar, motivasi, manajemen, leadership dan sebagainya. Dan saya katakan itu not wrong gitu ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu saudara, kalau kita dekat dengan para pembisnis, para leader-leader di marketplace, ternyata mereka ini justru baliknya itu ke Alkitab. Gitu Bapak Ibu saudara. Nah ini kan sesuatu yang sangat menarik ya. Kita yang punya Alkitab merasa kita harus belajar dari sana. Sana Bapak Ibu saudara itu belajarnya dari Alkitab. Nah ini kenapa Bapak Ibu saudara? Karena begini Bapak Ibu saudara, ada banyak sekali kekayaan di dalam firman Tuhan. Ini yang memang perlu dikupas. Yang perlu saudara dilihat dari perspektif mungkin bukan hanya perspektif gereja gitu ya. Bukan hanya dari perspektif pelayanan tapi perspektif mungkin manajemen, perspektif leadership, perspektif psikologi, perspektif filsafat saudara. Hanya untuk meneguhkan kita bahwa
Kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran yang memang saudara kalau dipahami, diterapkan itu sangat memberkati hidup kita. Ya. Oleh karena itu saya ini berusaha, saya dengan Pak Jeff, dengan Bu Sari ini sering ngobrol, ya baik ketemu atau enggak ketemu Bapak Ibu Saudara, itu untuk gimana Bapak Ibu Saudara untuk mengupgrade. Ya, nanti mungkin di dalam di dalam slide berikutnya mungkin saya akan mencoba Bapak Ibu Saudara untuk melihat itu. Nah, malam hari ini kita belajar tentang satu hal yang bagi saya secara pribadi ini adalah satu pelajaran yang sangat mengubah hidup saya, yang sangat membekali hidup saya, saudara. Saya pelajari ini sudah lama sekali, yaitu yang namanya pembaharuan pikiran, saudara. Atau kalau di slide itu adalah the renewing your mind and the renewed thinking. Atau bahasa yang lebih keren ini kita malam hari ini mau bicara tentang paradigm shift. Tentang sebuah shifting, tentang peralihan paradigma. Ya, nanti paradigma itu apa, perspektif itu apa, nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara. Nah ini sangat penting ya, kenapa? Sebab nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ada banyak orang Kristen atau bahkan saya katakan ada banyak hamba Tuhan, para pengerja, para aktivis yang sangat sibuk saudara di dalam gereja, hafal ayat Alkitab, tapi hidupnya, the quality of life-nya itu kalah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah ini pertanyaannya adalah apa? Menurut saya pertanyaannya, persoalannya bukan masalah firman Tuhannya. Yang salah bukan doanya. Tapi menurut saya ada satu link yang hilang di dalam pemahaman kita. Yaitu tentang paradigm shift. Ya. Nah sebelum itu saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca dulu Alkitab, enggak saya tulis di situ. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Sebagai landasannya ya, Bilangan 14. Kita akan coba baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10 lebih dulu. Nah nanti saya akan baca ayat yang ganjil dimulai ayat 1, Bapak Ibu Saudara nanti baca ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Bilangan pasalnya yang ke-14. Kenapa enggak saya tempelkan di PPT supaya Alkitabnya masih laku saudara ya. Baik, saya pakai ITB 2, saya akan mulai dari ayat yang pertama, dikatakan demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu, ayat 2. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 6. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Ayat 8. Hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ayat 10. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti ngerti ya ayat ini, kisah ini tentang cerita tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa, saudara, untuk spy, untuk mengintai tanah perjanjian. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara pernah berpikir nggak sih ya saudara, kenapa Musa mengutus 12 pengintai itu pergi ke tanah perjanjian? Maksud saya begini,
semua problem yang terjadi di bilangan 14 itu terjadi karena 12 orang ini pergi ke tanah perjanjian dan kemudian melihat the giants gitu kan. Raksasa yang ada di negeri itu. Saya berandai-andai, Bapak Ibu saya kalau baca Alkitab suka berandai-andai. Kalau misalnya Musa itu tidak utus 12 pengintai, tapi langsung sudah geruduk bahasa Latinnya begitu ya. Bersama-sama langsung masuk saja ke tanah perjanjian. Mungkin saja orang Israel tidak mengalami saudara kebimbangan iman, kebimbangan hati. Saudara. Tetapi justru kalau lihat di bilangan 13, saudara sebelum bilangan 14, jelas sekali Musa yang mengutus orang Israel 12 pemimpin-pemimpin. Ini bukan 12 jemaat, saudara, 12 pemimpin-pemimpin, 12 staff itu saudara, untuk masuk saudara ke situ. Tunggu, belum. belum. Ya, saudara, ya. Di situ. Nah, saya percaya Bapak Ibu saudara sebenarnya tujuan Musa ngutus 12 pengintai itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti. Tapi justru saudara dengan mengutus 12 pengintai ini sudah ke tanah perjanjian, Musa itu tidak menunjukkan kepada Israel, menunjukkan kepada leadernya bahwa apa yang dikatakan Tuhan tentang tanah itu adalah benar. Kan nggak pernah ada saudara yang masuk ke tanah perjanjian kan pada waktu itu. Tapi mereka cuma dengar dari Musa. Musa ngomong begini, tanah yang akan kamu masuki nanti adalah sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nanti besok minggu saya akan bicara tentang susu dan madu ini, saudara. Nah, saudara, kenapa saudara ini dikasih tahu? Supaya begini loh saudara, ketika 12 pengintai ini masuk ke tanah perjanjian dan melihat bahwa tanah itu memang berlimpah susu dan madunya, mereka tuh diyakinkan bahwa oh iya ya, kalau kita belum lihat Tuhan sudah ngomong bahwa tanah yang kita masuk itu berlimpah susu dan madunya, dan ketika kita masuk dan kita melihat memang tanah itu berlimpah susu dan madunya, berarti Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Berarti Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tahu segalanya. Dan kalau deskripsi Tuhan tentang tanah perjanjian itu benar, berarti janji yang diberikan Tuhan bahwa kita akan possess the land, kita akan menguasai tanah perjanjian, itu juga pasti benar. Tapi misi yang memiliki tujuan yang baik ini ternyata Bapak Ibu saudara begitu balik, justru resultnya bukan positif, resultnya adalah negatif saudara. Kenapa saudara? Karena 12 pengintai itu saudara lebih berfokus pikirannya bukan kepada deskripsi tanah perjanjian, tapi lebih berfokus saudara kepada the giant, the enemy, barrier yang ada di situ. Nah mari kita renungkan saudara, berarti what's wrong dengan mereka? Menurut saya sudah yang jadi masalah sebenarnya berarti bukan tanahnya. Yang menjadi masalah bukan janji Tuhannya. Yang bermasalah bukan Tuhannya. Tapi yang bermasalah adalah apa yang ada di dalam diri 12 pengintai itu. Nah oleh karena itu, next. Nah ini baru ditampilin, bilangan 13 ayat 13. Saya melihat begini saudara, bahwa kegagalan saudara orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu karena kegagalan 12 pengintai atau saya katakan 10 pengintai karena yang 2 Yosua dan Kaleb itu memiliki different spirit saudara. Tapi dalam bilangan 13 ayat 13 perhatikan mereka mengatakan nih, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan perhatikan nih, kami melihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Saya percaya ini menjadi problem Israel dan saya percaya bukannya problem Israel tapi juga problem kita hari-hari ini. Yang saya kalau boleh simpulkan next adalah begini saudara, bahwa kegagalan orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah karena cara pandang mereka. Perspektif mereka, paradigma mereka, saudara, kepada apa yang ada di tanah perjanjian. Bukan kepada kuasa Tuhannya, bukan kepada janji Tuhannya, bukan kepada Musa sebagai pemimpin top leader mereka, bukan kepada umat, saudara, tetapi adalah apa? Perspektif, cara pandang. Dan saya melihat hari-hari ini saudara, kalau saya melihat di dalam gereja, kalau saya melihat di dalam kawanan umat Allah, saudara, di rekan-rekan saudara. Saya hanya mengatakan ini bukan karena saya lebih hebat, enggak, karena saya juga mengalami ini.
Yang menjadi problem terbesar, kita tidak bisa mengalami saudara berkat terbesar, kemenangan terbesar. Kita tidak bisa fulfill our destiny saudara di dalam Tuhan adalah perspektif. Kacamata yang kita kenakan. Walaupun di sini nggak semuanya pakai kacamata. Pak Fritz, Pak Riki, saya, saudara Pak Gun, Pak Andaya pakai kacamata. Yang lain enggak. Tapi sebenarnya saudara secara invisible setiap Anda punya kacamata. Problemnya adalah kacamata yang kita kenakan ini seringkali adalah bukan kacamatanya Tuhan, saudara. Makanya kenapa kita tidak bisa meraih, kita tidak bisa masuk ke dalam destiny Tuhan, di dalam visi Tuhan. Problemnya adalah kacamata yang kita pakai itu keliru. Saya kutip dari seorang leader di dalam manajemen self-development yang sangat terkenal yaitu Stephen Covey, saudara. Dia ngomong begini, saudara. Ini orang Mormon. Stephen Covey ini orang Mormon. Dia ngomong ini, jika kita ingin mengubah situasi saudara, maka pertama-tama yang kita harus ubah adalah diri kita sendiri. Setuju nggak? Setuju dong. Kita seringkali kalau ngalami masalah itu justru yang kita inginkan itu masalahnya yang berubah. Gitu kan. Kondisinya yang berubah. Nah, ini Stephen Covey saudara, dia ya orang Kristen, Mormon saudara. Dia belajar juga Alkitab, dia belajar juga wisdom. Saya percaya bahwa segala kebenaran itu adalah kebenarannya Tuhan, walaupun yang menemukan orang ateis. Saya ulangi lah ya. Segala kebenaran itu adalah kebenarannya Tuhan, sekalipun yang menemukan orang ateis. Tapi itu tetap kebenarannya Tuhan. Karena iblis nggak bisa kasih kebenaran. Yang bisa kasih kebenaran adalah Tuhan. Walaupun yang ngomong ini orang Mormon, saudara, tapi kalau ini truth, ini tetap God's truth, ini tetap kebenaran Tuhan. Saya setuju dong. Jika kita mau ubah situasi, maka kita harus ubah diri. Maaf nih saudara, seringkali kalau kita ngalami sesuatu, kita itu kan seringkali blaming the others, blaming the condition. Aduh andai saja ya gembala kita ini lebih begini. Aduh andai aja organisasi kita lebih begini. Aduh andai saja ya gereja di tempat saya melayani itu lebih seperti ini. Aduh andai istri saya lebih sadar. Aduh andai suami saya lebih kaya. Aduh andai saja anak-anak saya lebih ganteng. Ganteng ya. Aduh andai saya punya otak seperti Einstein gitu ya. Kita blaming the condition, termasuk saya. Tapi malam hari ini kita diingatkan kalau kita mau ubah situasi, kita harus ubah diri. Tapi masalahnya ingin mengubah diri ini apa yang harus diubah di dalam diri kita supaya diri kita berubah. Nah Stephen Covey melanjutkan, untuk dapat mengubah diri kita secara efektif, maka pertama-tama kita harus mengubah cara kita memandang atau perspektif kita atau paradigma kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal, seseorang adalah apa yang ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Itu Amsal. Who you are, siapa Anda, siapa saya? Anda dan saya adalah pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Sayangnya kita seringkali tidak menyadari pemikiran yang lewat setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit di dalam pikiran kita. Padahal pikiran-pikiran kita itulah saudara yang mengubah diri kita. Kalau kita bisa mengubah pikiran kita, kalau kita bisa mengubah sudah input-input yang ada di dalam otak kita, kalau kita mengubah cara kita berpikir dan perspektif kita, saya percaya saudara, pelan-pelan diri kita juga akan berubah. Nah, cara kita memandang itulah yang saya sebut malam hari ini sebagai next paradigma. Nah, saya kenalkan itu paradigma atau kerangka acuan, itu Indonesianya itu. Paradigma itu apa sih Pak? Paradigma itu adalah cara kita melihat segala sesuatu di sekitar kita. Cara kita melihat the world around us. Makanya saya katakan walaupun Bapak Ibu Saudara ada yang tidak pakai kacamata, sebenarnya Bapak Ibu Saudara pakai kacamata. Andai kata sudah malam hari ini saya pakai kacamata, terus lensa kacamata saya itu biru, terus saya kenakan gitu. Kalau saya punya kacamata biru Bapak Ibu Saudara, terus saya melihat Anda, wajah Anda kelihatan apa? Biru.
Tapi misalnya kalau Pak Riki saya kasih kacamata hijau, saudara, apa yang dilihat Pak Riki? Warnanya hijau. Terus nanti ada yang bertanya, menurut Pak Gun, malam hari ini warnanya apa? Saya kan ngomong biru. Terus ada yang nanya sama Pak Riki menurut Pak Riki apa? Hijau. Nah saya dan Pak Riki bisa bertengkar itu, saudara. Saya bisa mengatakan biru Pak Riki enggak, Gun, hijau. Gitu ya. Bisa bertengkar seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena lensa yang kita pakai itu enggak sama. Sadarkah kita bahwa apa ya, saudara? Slack di antara kita ini seringkali adalah perbedaan kacamata yang kita pakai. Itu enggak sama. Ada yang kacamatanya anugerah dan belas kasihan. Ada yang kacamatanya adalah kebenaran dan keadilan. Ini kalau dikenakan sudah dengan orang yang berbeda, akan berbeda. Bahkan kalau ini dikenakan pada orang yang sama, saudara, itu bisa beda. Ketika diganti kacamatanya, orang bisa lihat itu sesuatu berbeda. Bapak Ibu saya pernah nggak kalau di Jakarta nggak tahu ya, kayak yang biasanya tuh karnival ya. Nah, itu biasanya kan ada ruangan yang cermin tuh loh, mirror gitu loh. Ada yang cekung, cembung, sudah. Begitu sudah masuk ada yang kelihatan kita lebih gede, gendut, ada yang lebih tinggi, ada yang kelihatan pendek gitu kan sudah. Itu apa sih? Itu bukan kitanya kan, bukan kitanya ada gendut, enggak toh. Tapi apa? Pantulan, mirroring. Nah kita itu punya kaca-kaca itu Bapak Ibu saudara. Itulah yang disebut sebagai paradigma. Cara pandang, cara kita melihat dan menilai segala sesuatu. Tesisnya malam hari ini, kalau paradigmamu berubah, kamu akan berubah. Kalau cara pandangmu berubah, kau akan berubah. Next. Nah, paradigma ini sangat penting banget, saudara. Kenapa? Karena cara kita berpikir dan cara kita bertindak, dua ya saudara, thinking and action. Kita manusia hidup ini kan dua aja saudara, berpikir dan bertindak. Our thinking and our action, cara kita berpikir dan cara kita bertindak itu semua keluar dari cara pandang kita. Artinya paradigma itulah saudara yang menjadi acuan, kerangka acuan, makanya Indonesia mengatakan kerangka acuan, untuk kita melakukan sesuatu. Contoh, ada dua orang, satu kacamatanya belas kasihan, satu kacamatanya keadilan. Terus lihat satu orang yang sama mengalami kesusahan, actionnya bisa beda. Yang punya kacamata compassion, belas kasihan akan datang, duh kasihan ya. Itu kan cara dia berpikir, aduh kasihan ya, perlu ditolong. Terus caranya nolong gimana kalau kacamatanya belas kasihan? Dikasih. Saya nggak usah sebutin lah orangnya ya di tempat ini. Tapi kalau lensanya keadilan, saudara, dia lihat orang ini ngalami masalah. Yang dilihat bukan kasihan. Ya mungkin sama-sama kasihannya, saudara. Tapi cara berpikirnya beda. Ya mungkin sama-sama ngomong, ini orang perlu ditolong. Tapi saudara kalau kacamatanya keadilan, cara nolongnya bukan dikasih. Tapi gimana? Ya, mungkin dididik, mungkin dimasukin kursus, mungkin ditanyain gitu. Kenapa kamu sampai ngalami seperti itu? Lensa yang beda. Sudah. Paradigma yang beda. Kalau paradigmanya beda, cara berpikir kita beda. Kalau paradigma kita beda, cara pikir beda, action kita pasti beda. Contoh, tadi ada Tinu Tuan tuh di depan. Itu saudara, kalau kacamata orang Manado, mungkin akan ngomong gini, enak gitu ya. Betul kan? Betul. Lidah orang Manado mungkin akan katakan, itu enak. Why? Karena saudara punya lensa Manado. Tapi saudara, enggak semua orang akan bilang itu enak saudara. Orang yang tidak dari Manado, misalnya dari Jawa misalnya, sudah akan lihat itu kan, hah? Apa sih itu? Gitu kan saudara. Pertama, why? Karena lensanya enggak sama. Dan ketika saudara kita makan, kita mungkin enggak enak sudah.
Nah itu bisa bertengkar tuh. Ya, enak kok kamu aja lidahmu yang miring gitu kan saudara. Oh, enggak kok lidahku yang benar kok. Nah saudara kenapa? Ini bukan masalah benar dan salah surga neraka saudara. Tapi apa saudara? Lensanya yang enggak sama. Paradigmanya yang enggak sama Bapak Ibu saudara. Nah masalahnya paradigma yang kita pakai ini Bapak Ibu saudara itu kita peroleh dari apa? Proses sepanjang umur hidup kita. Dari orang tua kita, dari sekolah kita, teman-teman kita, guru-guru kita, saudara, apalagi pengalaman hidup, trauma-trauma, itu ngumpul jadi satu membentuk frame. Ya. Makanya kita ini harus menyadari kacamata yang saya pakai ini apa sih? Nah ini bagian excitednya, malam hari ini saya akan bagi jadi dua ya. Ini kan ini sudah terbelah jadi dua kan saudara ya, ini sudah terbelah jadi dua. Kecuali Bu Ani ikut yang sini ya, yang sebelah sana ikut sini. Begini saudara, saya minta yang sebelah apa ini, sebelah kanan saya, coba memutar badan, lihat ke sana. Jangan lihat ke layar dulu, tolong yang sebelah sini mutar. Bu Erni tutup mata aja, nggak boleh lihat. Pokoknya nggak boleh lihat ya Bu Erni ya, oke. Ada yang lihat ya, sampai saya kasih aba-aba. Yang sebelah kanan saya jangan komen apa-apa, tugas Anda hanya melihat. Duh, enggak muncul. Nah, jangan komen, just look, hanya lihat ya, hanya just look. Amati, cermati apa yang ada di depan ini. Oke, diingat ya, oke. Sudah? Sudah ya? Diperhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai lupa, oke. Udah? Nah sekarang yang sebelah sini putar badan, diklip, didak, diklip, oke. Nah oke, nah sekarang yang sebelah kanan saya balik badan, oke. Sekarang next. Sama, jangan komentar, jangan ngomong, jangan apa, hanya just look. Oke, lihat, pandang baik-baik, jangan sampai lupa. Oke, udah? Oke, dak. Digelapin, tidak. Oke, sekarang semuanya balik ke saya. Oke ya, tadi udah diingat ya? Ya, kanan dan kiri diingat ya? Oke ya, oke. Sekarang next tampilin gambar yang ketiga. Nah, saya tanya, yang sebelah sini, ini gambar apa? Gambar apa Pak Azza? Pengantin wanita, oke. Kalau pengantin itu berarti muda ya Pak? Ya oke. Setuju Pak Alfred lihatnya ini apa? The young lady. Orang kayak pakai shawl gitu ya, saya setuju ya? Itu yang dilihat di sini ya. Saya tanya, yang di bagian sini lihatnya apa? Nenek-nenek. Nenek-nenek ompong katanya si Oris. Oh dagunya kayak nenek sihir ya, betul ya? Kayak begini ya saudara. Nah, loh bisa beda loh. Ini bilangnya young lady, yang ini bilangnya nenek-nenek ompong. Nah, jadi yang benar ini gambar apa sih sebenarnya? Ini gambar apa sebenarnya? Ini gambar nenek atau gambar gadis muda? Nah, katanya Pak Alfred mungkin sebelah sini terlalu sering lihat nenek-nenek katanya gitu. Loh tapi itu betul, oke ya. Jadi kita lihat ternyata gambar yang sama ini bisa bicara beda loh. Tapi yang menarik kan begini Bapak Ibu Saudara, kenapa yang sebelah kanan saya semuanya ngomong young lady gitu kan. Yang sebelah sini ngomongnya nenek-nenek. Kenapa? Saya akan kasih tahu kenapa tadi saudara saya suruh balik badan. Tolong yang gambar sebelum-sebelumnya. Karena saya tunjukin ini. Ini saya tunjukin buat yang di sebelah sini. Nah sekarang mulai ngerti kan? Jadi ini frame-nya udah saya kasih dulu. Ini yang lady. Begitu sudah lihat gambar yang ketiga, Anda sudah punya kacamata. Ini kacamatanya, yang lady tadi. Sekarang saudara mengerti? Nah yang sebelah sini Bapak Ibu saudara, coba gambarnya apa?
Nah, gambarnya memang nenek-nenek, saudara. Gambarnya nenek-nenek, ya. Sehingga ketika kita tampilin tadi gambar yang ketiga, keluarnya apa? Nenek-nenek. Ada nenek. Oh, berarti penyusup berarti. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa ngerti ya, saudara. Sangat simple, ini sangat simple sekali. Tapi itulah yang terjadi dalam diri kita. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara baca ayat yang sama, itu pengertiannya bisa beda? Karena frame yang diberi kepada Anda itu beda. Kenapa sih orang baca ayat Alkitab hidupnya nggak berubah? Karena frame-nya nggak berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau frame-nya nggak berubah, Anda lihat apa saja, maka apa saja akan Anda maknai sesuai dengan apa yang Anda yakini itu sebagai kebenaran. Makanya buat saya tugas terbesar, saudara, seorang pengkhotbah, ini kan Bapak Ibu Saudara kebanyakan berkhotbah, itu adalah memberi frame yang baru kepada jemaat. Dan ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tiap-tiap orang itu udah punya kacamatanya sendiri. Dan ketika mau diganti kacamatanya, mereka kan katakan no. Ini kacamata sudah saya pakai 20 tahun. Saya mau ubah, belum tentu ngana punya itu lebih bagus, itu kata orang Manado kan. Ini sebabnya saudara, kenapa orang bisa duduk di sebuah ceramah, dengerin khotbah berulang-ulang tapi hidupnya nggak berubah. Kenapa? Karena menolak untuk menukar kacamata. Betul? Kita bicara teologi, ini Bapak Ibu Saudara ini alirannya beda-beda. Pengalaman Bapak Ibu Saudara itu beda-beda. Tugas kita masing-masing dan bersama adalah begini, merenungkan kembali apakah perspektif, paradigma, kacamata yang sedang kita pakai hari ini, itu memang adalah kacamata yang sesuai dengan firman. Atau itu hanya tradisi, atau itu hanya sesuatu yang diturunkan kepada kita berabad-abad. Itu PR. Dan tidak mudah untuk menemukan kacamata itu, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang bolak-balik gitu ya, dengerin saya khotbah, enggak nemu saudara. Tapi sampai suatu hari, itu kayak ada neon tuh di kepalanya. Dia ngomong gini, iya ya Pak ya. Iya, saya baru ngerti. Saya ngomong, lah saya kan sudah ngomong itu puluhan kali ya. Tapi itulah frame. Ya. Jadi tugas kita adalah menemukan frame. Dan GAB menurut saya Kelapa Gading, kita juga harus bisa menemukan kacamata bersama. Kacamata yang mau kita pakai di GAB Kelapa Gading ini apa sih? Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kemudian Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini tapi frame-nya beda. Nah kalau frame-nya beda, saudara, repot. Nah saya kembalikan ke pelajaran Shine yang paling awal ya Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan ketika saya dan Pak Jeff dan Bu Sari ngajar, itu just not the another sermon gitu. Bukannya khotbah yang udah ya dilupain, enggak. Ini kita sedang bikin kacamata yang baru dan saya ingin mengkaret setiap kita bisa ngerti dan pakai itu. Oke, saya mau memberikan 4 lensa Bapak Ibu Saudara di pertemuan yang pertama. Ini hanya salah 4 aja Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sangat banyak dan saya berharap untuk pertemuan Shine berikutnya kita bisa bicara itu. Betul? Ini yang saya bagikan kemarin Saudara. Ada 4. God is good, Allah itu baik. Ini juga lensa loh Saudara. Ini lensa, Allah itu baik. Makanya kalau kita, misalnya ini aja ya. Kalau kita bicara Allah itu baik. Kalau ini jadi frame-nya kita. Kalau Allah itu baik berarti semua saudara yang dialami atau semua yang apa saudara kita lihat itu adalah apa? Baik, kebaikan. Kalau lensa yang kita pakai itu adalah kebaikan Tuhan, makanya
di pertemuan Shine dan kelas, saya harus ingatkan lagi, sempat terjadi hot discussion toh. Salah satunya adalah apa? Bisa enggak Tuhan kasih orang sakit penyakit untuk supaya orang itu bertobat? Dulu saya percaya, karena kacamata yang saya pakai mungkin adalah sovereignty, kedaulatan. Kalau kedaulatan kan Tuhan boleh apa saja loh. Suka-sukanya tuh Tuhan, gitu kan saudara. Tapi ketika saya tukar kacamata kedaulatan itu dengan kacamata kebaikan atau kebaikan yang berdaulat, saya melihat sesuatu yang beda. Saya lihatnya begini, Tuhan bisa pakai sakit penyakit, tapi Tuhan tidak pernah kasih orang sakit penyakit. Tuhan bisa bekerja di dalam musibah, tapi hari ini saya percaya Tuhan tidak pernah kasih musibah ke orang. Makanya kasus kebakaran di Los Angeles yang waktu lalu kan sempat rame. Terakhir mungkin kasus meninggalnya Yahya Waromi. Ustadz itu ya katanya ya saudara. Saudara, saya cuma nggak mau komen sih, saya pikir banyak yang komen. Saudara. Tapi saya melihat agak nelongso ya, saya katakan mungkin. Kenapa? Banyak orang bersuka cita dengan meninggalnya orang ini. Dianggapnya itu God in action katanya. Tuhan membela kebenaran. Tuhan menghukum penentangnya. Saya cuma gini, masa Tuhan Yesus kita kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Dia disalib, diludah, di apa? Pertanyaan saya, dia balas enggak? Never. Dan saya percaya karakter Yesus itu tetap sama. Ada orang hujat dia, orang Kristen boleh marah sama dia. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah marah. Tidak pernah marah dalam pengertian marah seperti kita ya. Terus dendam, awas lu ya. Ada orang kentutin Alkitab besoknya mati. Kita bilangnya apa? Azab Tuhan, gitu kan? Tapi saya percaya itu bukan azab Tuhan. Masa Tuhan begitu low-nya sih mudah tersinggung kayak kita begitu loh. Terus wah Tuhan mau ajar nih cabut nyawa. Saya percaya enggak begitu saudara. Nah kenapa saudara kisah perspektifnya saudara komennya bisa beda. Karena lensa yang kita pakai itu beda. Nah saya cuma mengajak begini karena saya percaya ini juga yang diajarin Opa ya. Saya dengan Pak Doni, doain saya dengan Pak Doni ya khususnya karena berusaha untuk merumuskan teologi GAB ini apa. Jadi menyelusuri jejak-jejak pemikiran Opa Bini tadi. Tapi saya percaya salah satunya adalah begini saudara. Yang dipercaya saudara founder gereja ini adalah begini. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit, Tuhan tidak pernah kasih kebangkrutan, Tuhan tidak pernah kasih malapetaka, Tuhan tidak pernah kasih yang begitu-begitu. Dan selalu kasih yang baik karena dia adalah Allah yang baik adanya. Amin. Dan itu sesuai dengan Yakobus bilang, semua pemberian yang baik turun dari Bapa segala terang. Betul? Kalaupun kita ngalami masalah, itu bukan Bapa yang kasih, tapi siapa? Ya salah kita sendiri. Betul? Nggak boleh makan duren. Tekanan darah tinggi, stroke, jangan bilang Tuhan yang kasih hajar kita. Bukan. Itu duren yang kasih hajar Anda. Ya. Bukan Tuhan yang hajar kita. Itu ya paham ya saudara? Lens, ya itu lensa. Yang kedua kemarin kita kasih lensa apa? There is nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya ini juga yang diajarin Opa kepada kita. Betul? Tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Yang ketiga, kita udah belajar juga darah Yesus membayar semuanya. Semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Itu yang Opa seringkali katakan apa? Sudah selesai. Semuanya sudah gitu loh. Tapi bukan berarti kalau semuanya sudah terus kita diam-diam, bukan saudara. Karena semuanya sudah, maka kita harus take action. Betul? Yang keempat, everybody is important. Setiap orang itu penting. Berharga. Nah ini contoh 4 paradigma ya saudara. Kalau kita kembangin terus, apa sih yang akan terjadi? Next. Nah ini baru yang kiri paradigma. Yang kanan adalah thinking and action.
Contoh, kalau sudah percaya Allah itu baik, maka Anda salah satunya akan berani bermimpi besar. Karena Tuhan itu baik. Amin. Kalau sudah nggak percaya Tuhan itu baik, Anda akan pikir-pikir selalu, ini Tuhan restui nggak ya? Banyak orang nggak bisa punya mimpi besar, termasuk hamba Tuhan nggak punya mimpi besar. Karena apa? Karena Bapa Surgawinya bukan the good father. Bukan Bapa yang baik. Kalau ada bapak-bapak di sini orang tua yang baik, saya melihat anak-anaknya itu sangat confidence, percaya diri. Kenapa? Karena dia percaya, babe gue, nah pasti bisa lakuin itu. Ayah saya, papi saya, orang tua saya. Lensa paradigma misalnya nothing is impossible, itu akan membuat kita berani ambil resiko. Karena nggak ada yang mustahil. Kalau nggak ada yang mustahil berarti kemungkinan itu pasti berhasil gitu kan saudara. Maka kita taking a risk, resiko. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa iman itu spellingnya adalah risk. Gitu kan. Iman itu resiko. Saya pernah tanya Opa, ini di interview pribadi ya. Saya tuh sama Kodon, saudara, yang menyesal itu buat kami adalah, ya kita nggak sering ketemu Opa sih. Tapi mungkin tidak cukup waktu untuk explore pemikiran Opa gitu kan. Tapi kalau kita lihat Opa ini salah satu kan sangat berani ya. Ya apalagi KKR kan berani ya. Sembuh gitu. Nah kita ini saudara yang pengajar, yang otak kirinya lebih gede dari otak kanan, itu kan kita mikirnya gini ya. Ya iya kalau sembuh, kalau nggak sembuh gitu kan saudara. Kita kan mikirnya selalu begitu, ya atau ya? Ya sudah, di tempat ini pasti ada yang otak kanan, ada yang otak kiri. Yang otak kanan yang kayak opak ya semuanya begitu ya. Tapi yang otak kiri nih, mungkin Pak Jeff dan Bu Sari sama otak kiri berdoa karena leader sudah hari ini semua otak kiri semua gitu kan saudara. Kita kan mikir gini, apa iya ya? Nah, iya kalau sembuh, kalau enggak? Ya. Tapi kalau kita punya lensanya Tuhan itu baik misalnya, kita pikir, nah kalau Tuhan itu baik, ya orang ini sakit, orang ini menderita, pasti Tuhan mau sembuhin dong. Ya kan? Kalau lensanya nggak ada yang mustahil, berarti sesakit apapun bisa sembuh dong. Kalau darah Yesus sudah bayar semuanya, berarti tidak ada sakit penyakit yang tidak dibayar oleh darah Yesus. Berarti bisa dong. Resiko. Banyak orang ini, lah kalau nggak sembuh gimana? Kebalikannya, lah kalau sembuh gimana? Jika kita nggak pernah mencoba, Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah lihat apakah itu sembuh atau nggak sembuh. Betul nggak? Betul kan? Dan yang sepanjang saya belajar, Tuhan tidak pernah kasih bocoran dulu sama kita. Orang itu akan sembuh, doain. Enggak. Ya ada kalanya dia kasih bocoran, itu namanya nubuat, kata marifat. Tapi jarang saudara. Kebanyakan kalau saya belajar di penginjil kesembuhan, itu selalu apa? Mereka itu sama sekali tidak tahu apa yang mana yang sembuh, mana yang enggak saudara. Tapi why? Kenapa mereka berani melangkah ke dalam realem kuasa itu? Karena mereka berpijak kepada lensa paradigma mereka, janji firman Tuhan. Doakan. Orang sakit doakan. Kalau nggak sembuh, ya doakan 2 kali, kan enggak salah kan? Apa ada firman Tuhan yang ngomongkan, kalau kesembuhan ilahi hanya 1 kali didoakan. Kalau 2 kali itu sudah bukan kesembuhan ilahi. Ada yang begitu? Enggak. Yesus saja pernah sembuhin 2 kali, betul kan? Orang buta itu didoain sama Yesus, terus ternyata apa? Tuhan ngomong, udah lihat. Orang itu ngomong, lihat sih Tuhan, cuma agak buram-buram. Yesus loh ini. Terus Yesus ngapain lagi? Doain lagi. Terus Yesus ngomong, gimana? Sekarang sudah jelas Tuhan. Lah Yesus saja doain pernah 2 kali kok. Jadi kalau kita doain 10 kali baru sembuh, sah dong. Sah dong. Saya nggak tahu lensa apa yang kadang-kadang dipakai ke kita, sehingga kadang-kadang kita berpikir, kalau doa kesembuhan, itu sekali kita doain harus sembuh. Lensa.
Lah kalau didoain mati Pak, ya dikuburkan. Pak C yang bertindak itu. bagian pemakaman. Kalau enggak kasihan dia nggak ada pekerjaan, nggak ada layanan. Itu kan saudara. Ya, itu lensa saudara. Saya adalah tipikal, saya harus akui orang yang dulu paling nggak berani untuk doain kesembuhan. Saya dulu kalau satu tim, saudara, saya ada satu teman saya itu karunia memang penginjil kesembuhan. Jadi kalau ada kesembuhan-kesembuhan saya selalu buang ke dia, kan aja yang doain gitu ya. Kadang-kadang agak males juga ya katanya kalau nggak sembuh. Tapi saya belajar untuk mengganti lensa saya. Dan itu tidak langsung saudara. Kadang-kadang butuh bertahun-tahun dan berulang kali untuk mendengarkan pesan ini. Untuk meyakinkan saya, mengganti lensa saya. Bahwa Tuhan baik, tidak ada yang mustahil, kesembuhan pasti terjadi. Ya. Darah Yesus bayar semuanya. Berarti apa? Kalau darah Yesus bayar semuanya, kalau Yesus yang termahal di sorga sudah diberikan kepada kita, firman Tuhan mengatakan ini, masa ada sih ada hal-hal yang lain di bawah Yesus yang tidak diberikan kepada kita? Itu kata-kata Paulus. Betul kan? Kalau Yesus saja dikasih, masa sih uang 1 juta nggak dikasih? Pasti dikasih. Besok minggu saya akan khotbahin. Saya sangat percaya tidak ada anak Tuhan yang tidak diberkati. Semuanya diberkati, limit paling bawah adalah begini. Cukup, itu batasan paling rendah dari orang percaya, cukup. Tapi kok ada yang kurang? Berarti ini ada yang salah. There is something wrong. Ya, kalau kita kenakan saudara, bahwa Yesus itu bukan hanya masalah Tuhan Yesus mati buat kita bayar dosa kita. Ya itu semua orang udah tahu. Darah Yesus bayar semuanya, lunas. Sudah selesai. Anda gak perlu bergumul mas. Kesembuhan itu gak perlu saudara bergumulkan. Kesembuhan itu Anda percayai, Anda terima. Karena bukan Anda yang bikin kesembuhan, bukan saya yang bikin kesembuhan. Yesus yang bikin kesembuhan. Ya. Yang keempat, setiap orang itu penting. Ini lensa-lensa yang sudah kita pelajari. Berarti apa? Kita akan melayani setiap orang dengan excellent, dengan terbaik. Betul? Bank-bank itu ada yang namanya prioritas ya saudara. Kalau kita masuk di prioritas saudara, apa? Prioritas kan berarti VVIP ya, very very important person ya. Kalau saya di bank prioritas, saya nggak perlu ikut ngantri, saya nggak perlu dong. Saya datang naik mobil, ada yang bukain, mari Pak, langsung saudara akses, saudara ya. Ada meja kopinya, ada apa saudara. Why? Because I'm priority, because I'm important. Saudara, kalau setiap orang di tempat ini adalah VVIP-nya Tuhan, dan kalau saya sebagai jongosnya Tuhan, atau stafnya Tuhan lah saudara. Berarti kan saya harus kasih Anda apa? Pelayanan terbaik. Karena Anda adalah VVIP-nya Tuhan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? AC-nya kedinginan, siapa? AC-nya kurang dingin, siapa? Nah, 4 lensa ini aja saudara, saya percaya saudara ini sudah tahu karena saya sudah khotbahin. Tapi pertanyaannya, kita udah hidupi itu enggak? Kita udah do it itu enggak? Dan ini enggak mudah, saudara. Coba ya, kita akan coba hidupi yang terakhir karena itu yang disinggung di shine yang terakhir ya saudara. Kita bicara tentang excellent. Ternyata kan enggak mudah ya saudara. Kita ngerti di sini, tapi kadang-kadang itu enggak bisa turun gitu kan. Udah tahu tuh, Bu Sari udah ngomong, setiap orang itu penting layani dengan baik. Bahkan kita sudah sepakati apa itu, 4S, 5S, senyum, sapa, apa sampai lupa sudah kita kan, apa tuh, senyum, sapa, salam, santun, 4 ya. Nah, sudah lakukan?
Lupa, singkatannya aja lupa sudah, apalagi melakukan gitu kan saudara. Betul ya? Betul ya? Enggak gampang saudara, enggak gampang. Makanya saya meyakinkan diri saya, kalau saya khotbah, selesai khotbah, belum tentu orang melakukan. Oh itu pasti. Karena saya sendiri kalau ikut seminar belum tentu saudara. Saya pulang, saya langsung menjadi seperti apa yang diseminarkan. Enggak. Paradigma, the paradigm shift itu hanya akan terjadi lewat dua. Next. Ini kuncinya, saudara. Kalau situasi kita berubah dengan cara kita berubah, dan kalau cara kita berubah dengan paradigma yang berubah, paradigma berubah itu hanya dibentuk lewat dua. Yaitu apa? Heart and habits, itu Inggrisnya sebenarnya 2H. Heart and habits. Hati dan habitual, kebiasaan. Hati dan kebiasaan. Heart and habits. Perspektif itu hanya akan bisa berubah kalau ada perubahan hati dan perubahan kebiasaan. Nah, kita lihat next. Hati. Cepat aja. Bilangan 14 ayat 2 sampai 4 Bilangan 14 24 dikatakan ini tentang dari 10 kan 2 ya yang beda sendiri ya, Yosua dan Kaleb. Nah ini dikatakan tentang Kaleb nih, mungkin karena Kaleb ini kakak kelas gitu ya saudara ya. Di sekolah kita dia kakak kelasnya, Yosua itu yang bawahnya gitu ya. Dikatakan begini saudara dalam LI kita, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya, bukan kelainan jiwa ya saudara ya. Lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, maka ia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Bahasa Inggris menyatakan lain jiwanya ini ada different spirit, roh yang berbeda. Something in him that difference. Suatu yang beda. Jadi rupanya Kaleb yang lain lihat raksasa sebagai barrier, yang lain lihat raksasa sebagai kemustahilan, yang lain mandang raksasa sebagai penghalang berkat Tuhan. Kaleb bisa melihat raksasa itu sebagai makanannya dia. Loh, itu ayat firman Tuhan. Kita akan memakan mereka. Hausa ya saudara ya. Saudara, kata-kata Kaleb itu buat saya ngerema banget loh. Dia ngomong gini, giant is our food. Kalau giant itu bicara kesukaran, kesulitan, sedangkan food itu yang membuat kita kuat dan bertumbuh. Berarti kita jadi orang Kristen itu bisa kuat dan bertumbuh kalau kita makan kesukaran, kesulitan dalam hidup kita. Kalau enggak ada kesukaran, enggak ada kesulitan, kita enggak bisa tumbuh. Betul enggak? Benar enggak? Orang nge-gym yang six pack itu yang kotaknya 6. Saya ini nyoba-nyoba 6, 1 terus saudara yang keluar. Itu caranya gimana sih? Enggak pernah nge-gym gitu terus datang gitu, langsung angkat beban misalnya 30 kilo, 50 kilo yang geletak saudara. Itu kan selalu dimulai dengan apa? Yang ringan dulu ya toh. Saya enggak tahu sih, enggak pernah nge-gym sih. Ko Indra ya, misalnya 10 misalnya, 15. Kalau udah bisa naikin, 20, naikin 25. Semua yang ada di dalam natural realm kita itu bergeraknya dengan proses. Anda pengen diet, jangan sekali-kali ngomong gini, wah saya pengen langsing, besok enggak makan. Modiar saudara. Gak bisa saudara. Caranya gimana diet yang sehat itu? Kurangi pelan-pelan. Betul? Skip one meal misalnya. Atau karbo yang biasanya begini kurangi jadi setengah. Gula yang biasanya gini kurangin. Begitu kan? Pelan-pelan saudara. Sama. Tapi di sini tekanannya apa? Kaleb itu punya roh yang lain, punya jiwa yang lain, punya hati yang lain. Disinilah saya tekankan kembali perlunya anugerah dan supranatural dari Roh Kudus dan firman Allah. Amin. Kalau Tuhan tidak ubah hati kita tidak akan bisa berubah. Kalau Tuhan tidak jamah orang yang kita layani, seberapa kuat kita khotbah, seberapa urat leher kita naik, tidak akan berubah. Makanya perlu doa. Kenapa hari-hari ini kita terus bawa dalam
berdoa, karena kita tahu yang bisa ngubah orang cuma Tuhan. Karena kita gereja bukan jadi lembaga motivator Indonesia. Ini enggak jadi gereja motivasi anugerah Bethesda, enggak kan saudara ya, enggak. Kita sangat percaya kalau paradigma berubah itu dimulai dari hati yang berubah. Itulah kelahiran baru, itulah kelahiran kembali. Itulah kenapa orang perlu mengalami baptisan Roh Kudus. Kenapa kita perlu orang untuk kita hari-hari bulan-bulan ini kita pimpin setiap jemaat. Ayo masuk dipenuhi Roh Kudus. Mari dipenuhi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus memenuhi hati orang. Hatinya berubah, paradigmanya berubah. Betul? Tapi kembali lagi kita melihat bahwa Tuhan itu enggak Tuhan yang hanya sekedar hanya mau bekerja untuk kita. Tapi Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang mau bekerja bersama-sama dengan kita dan di dalam kita. That's Pentecost. Betul? Makanya Tuhan tuh kalau rubah, bisa enggak Tuhan langsung rubah? Set gitu, bisa. Tapi Tuhan enggak mau. Ada bagiannya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi juga ada bagian kita. Itulah yang namanya habits. Itulah yang namanya kebiasaan. Ada satu quote yang bagus. Nah ini kita kasih standar ya, khotbah di GLB kalau tidak ada quote-nya enggak legal. Katanya begini saudara, taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan maka Anda akan menuai kebiasaan, itu habit. Taburlah kebiasaan maka Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter maka Anda akan menuai masa depan. Kalau dibalik, kalau Anda ingin masa depannya berubah, berarti yang harus dirubah apa ya? Kalau masa depannya ingin berubah, berarti yang harus diubah adalah karakternya. Kalau ingin karakternya berubah, berarti harus diubah apa? Kebiasaannya. Kalau kebiasaannya ingin berubah, yang harus diubah apa? Tindakannya. Kalau tindakannya harus berubah, yang harus diubah apa? Pemikirannya. Kembali lagi paradigma. Tapi paradigma harus menghasilkan habits. Makanya sih menarik ya kalau Bapak Ibu saudara kita lihat dari sini. Kenapa sih firman Tuhan tuh ngomong gini, setiap minggu kita harus kumpul bareng. Bapak Ibu saudara jujur ya, nah ibadah terus ini pernah ngerasa bosan enggak? Pernah enggak? Ibadah gitu bosan pernah enggak? Wah sakti-sakti semua memang GAB ini. Kalau saya itu pernah loh sudah bosan loh. Saya kadang-kadang nanya ngapain sih Tuhan? Ya gitu-gitu aja kok kadang-kadang ya. Baca ya Alkitabnya tetap itu kok, apalagi yang khotbahnya itu aja. Tapi kemudian ketika saya temukan yang tadi, saya temukan the powerful. Bahwa repetition itu making change. Apa itu? Pengulangan itu bicara habits. Habits itu membentuk karakter. Kita nggak sadar loh, tiap minggu datang saudara muji Tuhan. Kalau kita lakukan sungguh-sungguh ya, muji nyembah Tuhan, itu shape our character loh. Contoh yang lain misalnya, saya banyak kesaksian pribadi aja. Saya ini bukan tipikal orang suka memberi. Kenapa? Karena saya dilahirkan di keluarga miskin. Dan saya nggak tahu, tapi hampir semua keluarga miskin, apalagi ya saya nggak usah sebutin lah, akan selalu ngajarin gini, irit ya, hemat ya. Mama saya dulu bukan orang Kristen, saudara. Jadi kalau ke gereja, itu mama saya ajarin saya, kan bukan Kristen, dan bukan salah dia ya, kasih persembahan nggak usah banyak-banyak. Ya, bukan Kristen, miskin. Tahukah saudara, karena saya dibesarkan dengan cara yang seperti itu, salah satu barrier pergumulan rohani saya adalah masalah memberi. Adalah masalah memberi. Walaupun saya sudah STH, saya ngerti, saudara, saya bisa jelasin tentang perpuluhan, saya bisa menjelasin tentang apapun, saudara. Tapi itu tidak cukup kuat untuk mengubah
kacamata yang sudah dikasih mami saya ke saya. Udah puluhan tahun. Saudara. Sampai someday secara supranatural ketika saya baca firman, ayat sederhana di Yakobus yang bilang gini, Allah memberi dengan murah hati. Sudah ayat itu seperti meledak di pikiran dan hati saya. Saya dapatkan satu revelation bahwa apa? Allah yang saya sembah itu Allah yang suka memberi. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah ketika saya keluar dari kamar waktu itu kemudian saya jadi orang yang suka memberi? No. Tapi revelation itu memberi fondasi di dalam hati saya untuk jadi orang yang suka memberi. Berikutnya yang harus saya lakukan adalah apa? Saya harus membangun habits, kebiasaan untuk memberi. Dan saya belajar dari pengajar yang lain, belajar untuk memberi sampai sakit. Saya tidak ajarin ini ke semua, tapi kalau ini berguna buat saja ya oke lah. Makanya saya tuh menerapkan dari diri saya yang saya sebut sebagai the progressive giving. Memberi itu juga harus meningkat saudara, tidak cuma iman toh yang meningkat. Masa dari tahun 90 persembahan 20.000 terus. Nah. Saya kalau sudah nyaman begitu ya, sampai di satu settle titik ya, saya kalau ngasih persembahan udah kayaknya udah biasa gitu ya sudah. Saya katakan, it's the time for me to upgrading. Misalnya suka memberi 50, kasih tambah dikit. 60 atau 70. Itu pasti yang 20 ketika mau diberi itu tangan kita kayak ada peperangan rohani yang sedang terjadi. Gitu. Tapi itu habits. Sudah ketika pertama kali yang biasa kasih 50, kasih 70 itu berat. Tapi begitu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Biasa. Betul? Itu kebiasaan. Sampai berarti di satu titik kemudian saya katakan, udah nyaman toh 70. Berarti it's time to upgrading. Habits. Kita ini kegagalan orang Kristen itu apa saudara? Tidak konsisten, tidak cukup tekun di dalam membangun kebiasaan. Rick Warren ngomong begini saudara, makanya bukunya itu 40 Days toh, Purpose Driven. Karena menurut penelitian psikolog dan orang-orang behavioral psychology, orang itu bisa berubah habitnya kalau dia melakukan hal yang sama selama 40 hari berturut-turut itu baru berubah. Contoh, misal saudara itu biasa bangun misalnya jam 9 misalnya. Terus saudara kok pingin bangun jam 7 ya? Itu saudara harus repeat 7, bangun jam 7 itu 40 hari. Baru setelah itu akan jadi habit saudara. Begitu hari yang ke-41, Anda akan bangun jam 7. Baca firman setiap hari, itu kan habit toh, disiplin kan saudara. Itu gak mudah. Tapi untuk bisa sampai itu jadi bagian dari diri Anda, you need 40 days. Anda lakukan terus tanpa bolong, naik bolong seperti minum obat TBC saudara. Ulang lagi dari nol. 40 days. Makanya puasa itu kenapa 40 hari ya? Ya mungkin itu sebabnya. Baru selama 40 hari itu kita lakukan terus. Itu habit. Saya ini lagi belajar enggak sarapan, belajar dari Fani. Saya ganti gitu. Karena bahaya so, di Jakarta ini celana-celana saya jadi enggak cukup semua ini. Enggak boleh loh. Jangan sampai hamba Tuhan mati di meja makan, bukan mati di medan misi, mati di meja makan gitu kan saudara. Tapi saudara untuk, saya belum sampai 40 days sih, ini baru yang kemarin pulang itu baru 2 minggu lah. Ya pertama-tamanya enggak enak ya, biasa makan, biasa sarapan, wong Jawa jadi kan itu sarapan, ngono kan saudara. Orang Jawa itu katanya biasa harus sarapan, enggak makan siang enggak apa-apa, yang penting sarapan. Terus enggak sarapan, terus saudara rasanya kayak something missing. Ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. Tapi saya perlu tekun. Yang di sini teman-teman di sini pastori tahu tuh kalau ting tong paketnya Kogun itu isinya pasti buku gitu kan. Waktu itu tanya ya, bukunya banyak sekali sih kok.
Sudah saya sampai level ini, itu enggak ceprot saya lahir terus bisa baca buku, enggak. Sudah. Itu habit yang saya bangun berpuluh-puluh tahun. Seperti itu. Jadi kunci untuk bisa mengubah tadi, misalnya God is good. Saya mulai yang paling bawah. Everyone is important. Itu sudah untuk bisa mancep sampai ke tulang sumsum kita. Mungkin butuh 40 days untuk kita terus melakukan itu di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, di apapun. 40 days. Nah, yang terakhir, slide terakhir, bicara tentang habits, ada seorang, nah ini bagus banget nih, saya temuin bagus banget. Jadi rupanya habits itu merupakan intersection dari 3 hal, saudara. Yang pertama adalah knowledge. Jadi supaya saudara bisa bangun kebiasaan yang bagus, Anda itu harus punya pengetahuan, yaitu apa? Habits ini apa sih yang saya lakukan dan mengapa saya harus melakukan, itu harus punya dulu. Ya, jadi what to and why to, gitu ya. Kenapa saya harus, misalnya tadi, kenapa saya harus tidak breakfast misalnya, atau ganti breakfast, skip one meal, itu what and why, itu harus punya. Simon Sinek, buku yang sangat terkenal adalah Start with Why. Mulai dengan why. Kalau kita nggak punya why, saudara, kita akan seringkali gagal, saudara. Makanya resolusi yang bulan Januari itu biasanya Februari kan sudah nggak dilakuin gitu kan. Tahu ya resolusi, tahun baru, tahun ini saya akan begini. Alah itu tinggal nanti di Desember penyesalan itu ya. Oh ya Tuhan, ternyata saya kan gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada knowledge, ada what to and why itu. Tapi knowledge aja itu nggak penting, kita perlu skill, how to. Jadi misalnya saya ambil tadi ya, kalau kita ingin habits melayani dengan excellent, kita harus punya knowledge. Excellent itu apa? Gitu. Mengapa kita harus melayani excellent? Nah itu paradigm tadi, everyone is important misalnya. Itu pengajaran itu perlunya di knowledge itu. Tapi berikutnya perlu skill. Skill tuh yang apa itu? Praktis-praktis gitu loh saudara. Melayani dengan excellent tuh gimana sih? Contoh saudara, orang datang kita buka pintu. Selamat siang atau sapa misalnya. Itu how to kan? Jadi habits itu harus di breakdown ke dalam langkah-langkah praktis. Yang Bu Sari ngomong 4S tadi, sapa, senyum gitu kan. Sapa, senyum, itu 40 hari pokoknya sapa, senyum, santun, terus apa lagi? Lali terus aku. Hah? Salam. Ya. Salam, nanti tanya Bu Sari lah kalau pulang ya. Jangan-jangan dia juga lupa. Ya saudara itu how to, wah, bagaimana kita. Contoh kalau buat saya excellent itu selalu mendahulukan orang lain lebih dulu. Mari Pak, ya biar yang lain dulu. Nah itu contoh. Habits itu perlu, skill itu perlu, how to. Tapi juga perlu desire, saudara, want to. Harus dimotivasi terus, harus diingetin terus. Ya. Ayo saudara, makanya pengumuman ini itu nggak bisa saudara. Misalnya gini, buat Bapak Ibu saudara coba lihat di bawah, kalau ada botol, gelas ataupun apa yang di bawah sebelum meninggalkan ruangan silakan diambil, bawa keluar. Itu nggak bisa saudara, minggu ini diumumin, minggu besok enggak, 2 bulan lagi diumumin, terus enggak bisa saudara. Kalau kita mau bangun habit jemaat bersih, itu berarti setiap ibadah harus terus omong. Baru setelah 3 section ini terbentuk, knowledge, skill, desire, itu membentuk habits. Nah yang bagusnya saudara saya lihat gini saudara, knowledge begitu berpotongan dengan skill itu keluarnya competence. Jadi kalau sudah punya pengetahuan dan punya skill, maka Anda jadi orang yang kompeten. Kompeten itu apa sih Pak Riki? Tangguh. Ahli, master gitu ya. Iya, ahli, master, menguasai gitu. Jadi Anda menguasai itu harus punya 2. Anda punya knowledge, Anda punya skill. Anda punya knowledge khotbah, Anda punya skill khotbah, Anda jadi orang yang kompeten dalam berkhotbah.
Knowledge beririsan dengan desire, sudah keluarlah vision. Visi. Anda punya pengetahuan, Anda punya hasrat untuk itu, you have vision, purpose. Anda punya skill, Anda punya desire, Anda punya komitmen. Makanya orang komitmen itu harus punya apa? Desire, tapi juga punya kemampuan untuk breakdown bagaimana saya melakukan itu. How to-nya gimana? Baru berkomitmen. Tapi kalau tiga ini berarti ketika kompeten, vision, and commitment bertemu, kelola habits. Ya, paham ya Bapak Ibu saya? Jadi ini PR kita bersama sih Bapak Ibu saya nanti Pak J. Busari datang, makanya saya minta direkam itu supaya ini. Kita ayo bangun bersama-sama. Gak bisa saudara hanya tumpang tangan, guyuri minyak, gak bisa. Kita harus betul-betul ajar, ulangi terus, kasih pengajaran, ulangi lagi. Wah gitu terus saudara. Sampai itu, oh tolong nyalain lagi Pak Alfred mau foto. Ya paham ya Bapak Ibu saudara. Jadi ternyata itu, saya ulangi rangkumkan berarti, kalau kita ingin ngubah situasi, ubah diri kita. Kalau kita ingin ubah diri kita, ubah paradigma kita. Kalau kita mau ubah paradigma kita, ubah hati kita. Dan saya percaya itu sudah dilakukan oleh Roh Kudus. Kalau ingin ubah paradigma, harus ubah kebiasaan kita. Contoh, orang yang negative thinking. Ada orang yang dilahirkan tuh negative thinking, saudara. Mikirnya tuh jelek terus. Kenapa? Ya mungkin dia dibesarkan di keluarga yang mikirnya jelek terus. Ada kan orang tua yang gini, jangan lo nyo, jatuh lo nyo. Jangan lo nyo, tumpah lo. Jangan lari-lari nanti jatuh. Jangan. Enggak. Saudara kalau anak dibesarin di keluarga yang orang tua yang jangan-jangan begini, kira-kira dia jadi anak yang gimana? Takut toh, negatif thinking terus toh. Sampai suatu saat ketika dia jadi jemaat, dia ngerti firman Tuhan, dia diajar firman Tuhan. Berpikir positif, iman, taking a risk. Wah itu pergumulan buat dia. Tapi bagaimana ngubah orang yang dibesarkan negative thinking, jadi punya positive thinking, punya faith. Itu ternyata enggak cukup khotbah aja. Butuh disiplin, butuh membangun kebiasaan. Butuh untuk begitu ada pikiran negatif, tepis ganti dengan positif. Negatif keluar dari positif. 40 days, lanjut lagi dengan hal yang lain. Baru ini bisa berubah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini key. Makanya saya percaya GLB ini bisa jadi, GLB Kelapa Gading khususnya, itu bisa jadi gereja yang excellent, saya percaya. Saya percaya itu bisa dicapai. Tapi perlu kerja keras, kita semua, enggak hanya satu orang, kita semua, sak jemaat-jemaatnya juga. Amin. Oke, amin. Mungkin ada Q&A sebentar, ada yang mau tanya? Mungkin. Nah ini habits biasanya kalau ditanya begini enggak ada pertanyaan, ini habits sudah. Ada mungkin? Sebelum saya tutup. Ada? Saya kasih PR ya Bapak Ibu Saudara, tapi PR ini enggak usah dikumpulin Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara itu dengar tadi, saya percaya gini Saudara. Ada enggak? Saya percaya pasti ada lah. Hal apa yang Anda ingin ubah dari hidup Anda? Satu aja, enggak usah banyak-banyak. Kita ini kadang terlalu rakus. Saya ingin berubah total. Iyalah total. Satu aja. Yang Anda rasa ini kok saya ingin berubah sih dalam hal ini. Tapi kenapa sih kok enggak bisa-bisa terus. Nah Anda renungin tadi itu. 3 tadi. Knowledge, Anda pelajari.
Misalnya, saya ini misalnya orang yang mudah meledak, mudah emosi gitu ya. Maka tugas saya adalah mencari di dalam Alkitab what the Bible says about anger, misalnya tentang marah, misalnya tentang emosi. Cari tahu, beli buku-buku, akses kalau nggak beli ya PDF lah, whatever itu. Cari di Google lah kalau sudah nggak mau baca buku. Cari khotbah tentang kemarahan atau apapun itu. Yang kedua, saudara, coba pikirin gimana membreakdown jangan marah itu dalam step-step yang sederhana. Mungkin 1-2 action saja untuk melatih saudara supaya nggak marah itu gimana. 1-2 kebiasaan menurut saya itu sudah cukup. Terus lakukan itu selama 40 days. Saya percaya hal semacam itu bisa memberi perubahan lebih besar dibandingin kita menghadiri KKR. Ya saudara. Atau yang sederhana, saya mau jalan pagi ya, misalnya saudara, itu misalnya, atau saya mau olahraga, atau saya mau kurangi makan, misalnya saya mau kurangi gula, misalnya, atau apa-apa, whatever lah itu. Atau doa sebelum tidur misalnya, saudara, itu lakukan. Dan saya ingin dengar kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu saudara di minggu-minggu selanjutnya. Amin. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Malas jadi rajin, pelit jadi murah hati. Amin. Amin ya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan, kita pujikan satu pujian. Segala puji syukur bagimu dan